Shalom teman-teman, Shalom. mohon maaf banget nih. Jadi membuat Anda semua menunggu. Tapi Tuhan juga menunggu kita ya, amin. Nah, malam hari ini sebentar saya mesti pasang dulu ini supaya nggak dipegangin handphonenya. Jelas ya, suara saya bisa jelas ya, terlihat gambar juga jelas sih. Ya. Oke. Nah, topik malam hari ini adalah manusia ilahi ya, atau manusia Allah. Artinya apa? Artinya manusia yang orang kalau melihat kita, orang tahu kita adalah orang yang mempunyai karakter yang menjadi seperti Tuhan Yesus. Artinya manusia Allah, manusia yang orang bisa lihat, oh ini anak Tuhan. Orang bisa katakan, orang ini menjadi berkat buat kita. Orang ini orang benar. Itu manusia ilahi artinya, yang mempunyai karakter Tuhan, mempunyai karakter Tuhan Yesus di dalam kesehariannya, bisa terlihat dan berdampak gitu. Nah, apakah begitu mudah seperti yang kita katakan menjadi manusia ilahi? Tentu tidak. Karena kekristenan itu sesungguhnya adalah satu intinya, kita dikembalikan kepada rancangan semula, di mana Tuhan sudah merancang manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi Adam gagal dalam membangun dirinya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Gagal. Dan sejak itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu ada di kitab Kejadian 1. Nah, kekristenan itu cuma satu, yaitu kita dikembalikan kepada rancangan semula, supaya kita menjadi manusia ilahi yang menyerupai Tuhan Yesus, anak, ya. Karena Bapa kita nggak bisa lihat. Mungkin sampai di surga pun saya sangat yakin kita tidak akan pernah bisa melihat Bapa, karena tidak terhampiri dia punya kemuliaannya. Tapi Yesus menjadi wakil yang kita lihat. Nah, kekristenan itu adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula, seperti Kristus. Itulah yang disebut manusia ilahi, manusia Allah. Untuk itu kita harus buka kitab Kejadian. Bro Dani bisa bantu nggak share untuk ayat ditampilkan? Saya lupa, mestinya saya biasa kitab Kejadian 1. Sebentar, saya Kejadian 1. Iya, ini dadakan terus nih, tapi ini hopengku nih. Kejadian 1 ayat 26. Sebentar, saya pasti tahu semuanya. Nah, ini juga lebih rileks. Saya akan bicara 30-40 menit maksimum ke depan. Habis itu kalau waktu masih mengizinkan, kita bisa tanya jawab. Di sini juga saya undang khusus teman saya, mentor saya, Pak Hari Sarja. Ini teman hopeng kita, sama-sama sepelayanan, tapi dia juga pendeta. Jadi kami banyak berdiskusi nanti, karena saya tidak ada background teologi. Bro Dani, sudah dapat Kejadian ayat berapa? Ayat 26. 26, sebentar saya Ya, buka. ayat Kejadian 26. 1 ayat 26 ya. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26. Thank you, Bro Dani. Ya, thank you. Sebentar saya buka dulu. Oke. Ya, Biar kita bisa baca, karena dasar daripada yang saya sampaikan ini. Ya. Oke, saya bacakan ya sambil. Ayat berapa? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, saya ulangi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan
perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 kita nggak perlu baca dulu, tapi saya mau ulangi ayat 26, saya highlight. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ada dua ya, gambar, rupa. Dua. Tapi di ayat 27, menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Laki-laki dan perempuan. Rupanya nggak ada. Kata rupa itu tidak ada di ayat 27. Nah, kalau kita melihat konteks ini, Allah berfirman, dia merancang sesuatu. Di antara mereka berdiskusi. Makanya kita dikatakan, siapa kita? Kita itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada suara apa ya? Host bisa mute yang Oke, terima kasih. Nah, gambar itu segambar ya, atau di bahasa asli Ibrani salem ya. Di ayat 26 menurut gambar dan rupa salem demuth ya, salem demuth. Tapi di ayat 27 hanya salemnya saja, menurut gambarnya saja. Nah, bagaimana kita mengartikan gambar dan rupa? Seperti apa ini? Nah, di bahasa teks aslinya, di bahasa Ibrani, image atau gambar itu berbicara tentang bayangan atau fantomi, fantom. Jadi kalau kita ada matahari, disinari ada bayangan. Nah, bayangan ini menyerupai atau mereplika gambaran daripada yang disinari itu. Jadi ada ilusi, ya. Jadi wujud. Nah, konkretnya bagaimana? Konkretnya, waktu kita punya anak itu lahir, kita tahu si bayi itu wujudnya manusia. Kakinya 2, bukan 4, bukan binatang. Itu image. Nah, semua manusia yang mukanya berlainan itu dengan sidik jari berlainan, itu adalah gambaran bagian daripada Allah itu sendiri. Jadi waktu kita melihat anak bayi lahir, kita tahu ini anak manusia. Karena itu image of God, itu gambar daripada Allah itu sendiri. Nah, kita ini adalah wakil. Kan Allah begitu besar, nggak bisa satu orang menggambarkan dia dengan sempurna. Makanya Tuhan menciptakan. Karena bagian dari Allah itu nggak bisa diterjemahkan oleh hanya sekelompok atau satu anak kecil. Tapi kita tahu, anak ini anak manusia. Bukan anak binatang, bukan anak monyet, bukan anak anjing. Kakinya 2, dan dilahirkan dengan sempurna, dengan seimbang. Nah, seimbang itu juga punya arti tersendiri. Tangan kiri, tangan kanan panjangnya sama. Tidak panjang kiri, tidak panjang kanan. Mata kita juga. Ya, karena kelemahan manusia secara genetik, makanya ada orang bisa lahir cacat, kakinya bisa panjang sebelah, tapi harusnya image of God itu tertampak. Jadi manusia itu bisa dikenali waktu dia lahir, kita tahu ini anak manusia. Tetapi kalau berbicara rupa, kenapa di ayat 27 nggak dikatakan serupa, hanya segambar? Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, 2, laki-laki dan perempuan. Rupanya tidak. Nah, rupa ini berbicara atau bahasa aslinya itu serupa, itu demuth, yang artinya mempunyai likeness, mempunyai kemiripan. Dalam apa? Dalam karakter. Nah, anak bayi yang tadi lahir 1 hari mungkin hanya 3 kilo, dia akan bertumbuh, tidak bisa di-stop. Semua ciptaan Allah itu harus bertumbuh. Begitu juga bayi. Nah, dalam dia bertumbuh, si bayi itu, apakah dia mempunyai karakter seperti bapaknya yang harusnya mewakili Allah itu? Seorang bapak harus mempunyai figur. Nah, saya sangat yakin Adam itu waktu dia berjalan
di pagi hari di Taman Eden, saya sangat yakin dan saya bisa pastikan itu Allah Anak yang berjalan dengan dia. Yesus yang berjalan dia, bukan Allah Bapa. Jadi dari konteks asli pun orang yang sekolah Alkitab, dia tahu gitu. Piktogramnya, tulisan itu menggambarkan itu Allah Anak. Jadi Yesus yang berjalan bersama Adam. Saya nggak tahu Adam lahir itu sebagai bayi atau tidak, tapi saya pikir harusnya Adam lahir sebagai bayi. Tapi ya ini bisa argumentasi yang tidak berkesudahan. Itu nggak soal. Yang penting adalah dia berjalan bersama Allah Anak, Adam itu harus mempunyai karakter Allah Anak. Nah, karena Adam itu bukan robot, jadi Tuhan memberikan dia opsi, ada pohon di tengah Taman Eden yang tidak boleh dimakan. Oke, kita nggak bahas ke situ. Nah, berbicara kembali kepada bayi. Nah, bayi ini dalam dia bertumbuh, dia harus punya karakter seperti bapaknya. Nah, saya jujur, saya sangat-sangat bersyukur. Saya punya papa yang begitu luar biasa. Papa dan mama ini orang yang sangat beriman. Dan papa itu, jujur saja, dengan keadaan keuangan dia. Waktu kami lahir, ya kami lahir dari keluarga yang ya cukuplah ya, berkecukupan ya. Nah, saya tidak pernah melihat papa saya keluar malam. Keluar malam oke lah, tidak salah kalau ada orang yang kerjanya malam. Artinya dengan keadaan dia, keuangan kemampuan dia tidak keluaran yang ke night club, kemana gitu. Bahkan saya nggak pernah lihat papa ngomong kotor. Saya nggak pernah dengar papa saya, babi lu, anjing lu, nggak ada gitu. Nah, orang Chinese kan biasa, kan swearing itu orang Chinese kan biasa, bukan main. Apalagi orang Hong Kong, itu teman saya ada anak Hong Kong, aduh dia punya kata-katanya itu ya, itu benar-benar kata-kata itu jelek sekali. Orang Chinese itu sering tuh swearing tuh ya. Kalau orang kayak kita nih orang kayak, kata-kata yang paling sering kita dengar fan chu keo. Udah, mungkin ada yang ngerti lah sini, ada yang orang kayak. Kalau orang Konghu, ham kacan. Saya tanya sama teman saya, waktu teman sekolah, Hok, ham kacan itu apa? Itu terkutuklah engkau 7 turunan katanya. Wah, buset saya bilang. Terus ngomong kotornya itu, aduh, nah saya nggak pernah dengar kata-kata binatang keluar dari papa mama. Saya nggak pernah lihat papa saya berantem dengan mama. Ya hari ini mama begitu luar biasa, 94 tahun tadi kami ngumpul, kami ada 3 saudara, tadi saya kirim foto ke Pak Ishak, itu ada mama, kami bertiga, saya ada kakak perempuan, tapi kakak perempuan di Amerika, jadi kami foto bertiga dengan istri, ada anak saya, tadi ada cucu, ada cicit, ya nggak banyak lah ya, hanya keluarga yang immediate family kita, nggak undang orang lain. Dan itu sudah menjadi tradisi kami, kalau mama, papa ulang tahun kita berkumpul begitu. Nah, kembali kepada image papa. Lalu saya juga nggak pernah lihat papa itu berantem. Dan papa itu selalu mengajar kami, lu ya mesti toleransi ya, lu hidup nih nggak sendirian ya, ada orang lain di kiri kanan. Terlepas papa sebelumnya itu bukan orang percaya. Tapi papa juga tidak menganut agama tradisional. Karena papa itu dibesarkan di keluarga yang papa itu selalu memimpin di dalam keluarga. Jadi kayak take ya, papa saya itu memimpin adik-adiknya semua karena itu family business. Kami pedagang di Senen, papa dagang bir. You bisa bayangin, tahun 30-an tuh papa agen bir, agen rokok ya dari Engkong. Tapi papa saya nggak merokok, nggak minum bir. Dia nggak ngomong kotor, saya nggak pernah lihat dia berantem sama mama. Selalu mengajar kita. Nah, figur ini yang harus kita bagikan kepada anak-anak kita, kepada orang di sekeliling kita. Ini harus terlihat segambar serupa. Tapi karena Adam gagal, image itu rusak, gambar itu juga hilang. Keserupaan dengan Kristus itu hilang, nggak ada lagi. Makanya di kitab perjanjian lama itu
Dipersiapkan untuk kitab perjanjian baru sampai Yesus datang. Ada domba yang disembelih, itu melambangkan Yesus. Kita tahu itu. Nah, kalau figur itu hilang, sulit. Kita ini nggak bisa menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita. Orang nggak bisa lihat kita, orang nggak bisa lihat Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak berpanjang-panjang, saya masuk aja. Bagaimana kita harus bertindak atau berbuat sehingga kita bisa mengembalikan figur itu. Nah, saya mulai dengan yang simple aja, yang mudah aja. Kehidupan kita sehari-hari. Coba nomor 1, bisa nggak kita jaga mulut kita ini? Mulut kita ini tajam, bisa melukai orang, bisa menjadi berkat untuk orang. Ya pasti di antara kita sebelum kita bertobat, kita banyak swearing, ngomong kotor lah ya, yang babi anjing semua ya keluar ya dari mulut kita. Nah, kalau saya tiap kali saya ketemu sama orang, saya masih bisnis, saya masih berusaha, bagaimana saya menilai seseorang? Saya nilai dia dari tutur kata dia. Tutur kata dia itu seperti apa? Apakah dia banyak mengeluarkan kata binatang, menjelekkan orang, ya dari mulutnya itu kita bisa cium. Karena ada di kitab Yakobus, kalau saya lupa, kalau hati yang pahit, keluarnya pahit. Kalau hati yang baik, keluarnya juga baik. Nah, itu akan tercermin dari orang, dari dia berbicara, kalaupun kita misalkan kita kemana, kita dengar orang bicara, kita dari situ kita tahu orang ini dalam Tuhan apa tidak. Tapi saya mau kasih tahu, kalau mulut saja itu tidak bisa mewakili secara utuh. Karena banyak, contoh aja pendeta. Khotbah di atas mimbar, indah sekali, kayak malaikat. Tapi begitu keluar, jangan ditanya, orang itu lebih galak daripada serigala, lebih berbahaya daripada serigala, daripada iblis yang nggak kelihatan, karena ada iblis di dalam orang itu. Nah, tapi tetap rupa gambar yang sempurna itu adalah terlihat dari dan terdengar dari mulut. Kedua adalah perbuatan kita sehari-hari. Saya sering kali memperhatikan gini. Kalau kita keluar, kita kan nyetir ataupun kita naik motor. Nah, dari kita menyetir, membawa kendaraan kita, apakah itu mobil, apakah itu bus, apakah itu supir truk, supir bus, itu akan terlihat orang ini tertib tidak di dalam berlalu lintas. Kita kan nggak jalan sendirian, ada orang lain. Ya, kalau kesen mau belok kiri, ya ambillah jalur kiri dulu, berapa puluh meter, kan ada aturannya. Nah, sayangnya di sini yang punya SIM rata-rata nembak semua SIM-nya. Jadi nggak ngerti aturan. Jadi dalam berkendaraan aja, ya saya nggak bilang kayak binatang nih, tapi nggak punya aturan. Semua ditabrak, apalagi yang naik motor, lebih galak dia. Lawan arah pun dihajar. Kita mau tegur, galakan dia. Memang lu polisi. Ini kan sikap ya. Jadi dalam kita berkelakuan, itu saya ambil contoh yang kecil-kecil. Lalu kalau kita masuk ke dalam antrian, bisa nggak tuh kita ngantri gitu? Terutama di bank. Bank juga kadang-kadang keterlaluan. Kadang-kadang saya tegur orang bank. Saya bilang ini orang begitu banyak, you nggak kasih nomor, you atur dong, kasih baris dong, supaya giliran. Jadi jangan berebut. Nah, orang kita kan susah diatur, nggak bisa tahu. Kenapa? Karena nggak tahu aturan. Nah, apakah kita anak Tuhan mau seperti itu? Nggak tahu aturan? Makanya saya bikin ya joke lah ya, saya bilang 10 aturan atau 10 hukum. Nomor 1, banyak aturan. 2, tidak tahu aturan. 3, tidak mau diatur. 4, sering suka langgar aturan. 5, suka ngatur. 6, tidak bisa diatur. 7, sok bicara aturan.
Nomor 8, aturan dibuat untuk cari duit. Ini fakta. Saya nggak punya waktu. Terus aturan bisa dibayar. Saya bilang kalau you udah 9 aturan itu yang you lakukan. Nomor 10 cuma 1, you pasti ngatur Tuhan. Fakta apa fakta? Saya bicara. Jadi semua dilanggar, kayak nggak ada aturan, nggak bisa ngantri. Saya kan ya kadang-kadang kan kita sering, bukan sering lah ya, beberapa kali ke Singapura. Terus ada joke begini, misalnya. Begitu orang lihat nggak bisa ngantri, kita bilang ini pasti orang Indonesia. Dan yang bisa mengatakan itu orang Indonesia hanya orang Indonesia. Karena hanya orang Indonesia yang tahu orang Indonesia nggak suka ngantri. Karena nggak tahu aturan. Nggak bisa ngantri. Saya pernah satu kali di bank. Saya udah di depan teller, saya bertransaksi. Terus datang seorang ibu-ibu, dia berdiri di samping saya. Saya bilang, Bu, saya lagi transaksi, Bu. Ini kelihatan, si ibu ini bukan orang yang kere ya, bukan orang yang nggak kayak kelihatan kan kita tahu. Dia bilang, memang kenapa, Pak? Waduh, saya bilang ini gila nih, benar-benar ini. Bete dah gue. Akhirnya saya mundur, saya kasih dia yang transaksi duluan. Nah, yuk kalau ketemu orang kayak begini, ya bisa aja dia orang Kristen, tapi apakah kita sebagai anak Tuhan punya kelakuan seperti itu? Mana bisa kita dihargai orang? Mana orang bisa melihat Kristus di dalam kita? Nah, bagian terakhir saya mau spend lebih banyak waktu untuk ini. Mungkin 20 menit ke depan saya bicara ini. Habis itu, kalau waktu masih mengizinkan, kita bisa ada tanya jawab atau dialog sedikit. Kita ini full gospel businessman. Full gospel artinya Injil sepenuh businessman fellowship international. Berbicara businessman, kita ini kan orang-orang businessman. Terlepas kecil besar daripada usaha kita. Saya mau kasih tahu satu informasi. Di mata Tuhan, seberapa besar pun you punya usaha, di mata Tuhan tidak ada nilainya. Saya mau kasih tahu lagi. Sekali lagi saya ulang. Karena ini jebakan setan. Kita selalu melihat orang sukses tidaknya dari finansial, dari usaha dia. Tapi saya mau kasih tahu, di mata Tuhan tidak berlaku. Seberapa besar pun you punya bisnis, you kelola 1 juta rupiah, 1 juta dolar, 1 triliun dolar pun. Bahkan saya berlebihan 1 triliun kuadrat, 1 triliun dolar. Tidak ada artinya di mata Tuhan. Karena itu semua, saya paling sering bilang dengan teman FGB, semua itu duit monopoli, tidak punya nilai kekal. Sekali lagi, itu semua duit monopoli, tidak punya nilai kekal. You check out dari meja, you keluar, you meninggal, uang itu ditinggalkan di atas meja. Nggak ada nilai kekalnya. It has no true intrinsic value. Nggak ada nilai kekal, nilai sesungguhnya, tidak ada. Uang kertas, apalagi uang kertas sekarang. Nggak ada back, nggak ada garansi emasnya. Jadi dicetak seenaknya. Itulah kekejian di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut di Amsal 11 neraca serong. Karena you cetak uang, harus ada jaminan emasnya. Harusnya ada. Tapi ini sudah nggak ada. Itulah serong, neraca serong. Nah, kalau berbicara bisnis, you nggak bisa lakukan neraca serong. Neraca serong artinya apa? Uang you tidak balance. Artinya apa sih uang itu tidak balance? Itu kan di Amsal 11 ayat 1. Nah, bisnis itu berbicara kepercayaan yang kita bangun. Contoh yang paling gampang. You produksi, you jual. Atau you beli, you jual. Itu kan intinya. Nah, beli itu bisa berarti you produksi, you melakukan, you membuat, terus you kasih nilai tambah, you jual supaya dapat profit. Dan memang tidak bisa disalahkan. Bukan salah, bahkan harus ada profit.
dalam berbisnis itu, kalau you tidak bisa bertumbuh, maaf, saya harus katakan ada sesuatu yang tidak benar di dalam you mengelola you punya bisnis. Begitu juga kalau you kerja, you nggak bisa naik pangkat. Ada sesuatu yang nggak benar di dalam kamu. Catat baik-baik. You kalau bisnis kamu nggak bisa besar, ada sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Logikanya gampang. Anak yang 3 kilo tadi, you nggak bisa stop dia bertumbuh. Anak itu harus bertumbuh. 3 kilo menjadi 80 kilo. Berat saya sekarang 80 plus kilo. Tapi Tuhan nggak lihat besarnya, makanya saya bilang, di mata Tuhan nggak ada 1 triliun kuadrat, 1 triliun dolar. You berat 80 kilo, you berat 70 kilo, Tuhan lihat you sehat, tidak bertumbuh. Kalau soal bertambah, bertumbuh, bermultiplikasi, itu satu keharusan, saya mau kasih tahu. Sama juga dengan kita berbisnis. Satu keharusan, harus bisa bertumbuh. Kalau tidak bisa bertumbuh, ada sesuatu yang tidak tepat. Saya nggak mau bilang salah. Karena you lihat, semua yang diciptakan Tuhan, itu bermultiplikasi. Sama juga Matius. Matius 25, itu kan talenta yang bermultiplikasi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5. Sayang yang 1 itu tidak bermultiplikasi. Dan Tuhan bilang, kamu jahat. Yang bermultiplikasi yang dipuji Tuhan. Nah, kembali kepada bisnis itu. Nah, kita sebagai businessman, kita beli, kita jual. Tentu ada harga wajar yang kita beli, profit yang wajar yang kita jual. Nah, kalau udah bicara begini, berbicara wajar, ini kan sulit. Nggak bisa saya jelaskan di sini. Tapi saya mau kasih tahu. Amsal itu adalah kitab terbaik untuk kita baca keseharian kita kalau kita mau berbisnis. Kenapa? Karena di dalam kitab Amsal itu berbicara begitu banyak tentang uang. Nah, saya ambil aja sebagai topik yang terakhir ini, saya bacakan satu. Pak Daniel bisa, Dani bisa sharekan Lukas 16. Sorry, bukan. Ini kita Amsal 28 ayat 20. Sambil dicari saya bacakan aja supaya kita, karena waktu nggak baik. Amsal 28 ayat 20 mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya ulangi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kesukaan saya di luar kitab-kitab lain itu adalah setiap hari saya baca Amsal. Kenapa saya baca Amsal? Karena Amsal ditulis oleh Salomo, orang yang menurut Alkitab yang terkaya yang pernah hidup sebelum dan sesudah dia. Jadi tidak ada orang yang lebih kaya, apalagi hikmatnya, di luar dia. Jadi kalau you baca Amsal setiap hari, saya jamin, saya yakin, you pasti ngerti soal duit. Nah, saya, maaf, bukan untuk mau membanggakan diri, Amsal ini makanan saya setiap hari, selama dari 98. Hitung aja berapa tahun. Itu setiap hari saya baca Amsal. Jadi rasanya kebangetan deh kalau saya nggak ngerti uang. Dan bagaimana kita dalam berbisnis supaya bisnis itu bisa bertumbuh dengan wajar. Karena Amsal juga mengatakan harta yang cepat diperoleh cepat berkurang. Tapi khusus ayat ini, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya akan bahas nanti bagian A-nya, tapi saya mau bahas ini dulu. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya waktu baca ini, saya heran. Jujur aja saya heran. Tuhan, apa artinya ini? Memang nggak boleh kaya? Kan lo mesti kita menjadi sangat kaya. Kalau kita ingat baca di kitab
Abraham tuh pasti sangat kaya, kaya, bukan. Yusuf kaya, bukan. Daud, ya Salomo tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau hari ini, ya menurut pendapat saya orang yang paling kaya, ya mungkin nggak sebanding dengan Salomo. Itu tetap orang Yahudi, namanya Rothschild. Karena Rothschild ini nggak bisa dihitung hartanya. Dan dia yang menguasai keuangan dunia hari ini. Saya nggak mau katakan dia tidak di dalam Tuhan atau apa. Tapi kalau secara materi, Rothschild itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena dia memiliki Bank Sentral Amerika, termasuk Freeport. Dia punya andil di situ. Ke Afrika Selatan. Kenapa Afrika Selatan dijajah? Saya mempelajari bagaimana iblis berbisnis di dunia ini. Percayalah saya. Karena saya baca ini, saya pelajari 22 tahun terakhir saya mengikuti bagaimana iblis berkarya di dalam dunia ini. Kalau mau baca Lukas 4, itu nanti baca aja. Pencobaan di atas bukit, di atas gunungnya, di mana iblis berdialog dengan Tuhan Yesus. Oke, kita nggak bahas itu. Nah, kembali kepada ini. Ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Wah, saya bilang, memang nggak boleh kaya. Oh, ternyata ingin cepat kaya. Ingin itu kedagingan kita, jadi bukan dipimpin oleh roh. Nah, kalau keinginan daging itu yang akhirnya menghasilkan, kalau kita baca Galatia 5 ya, ayat 22 kalau nggak salah, keinginan daging itu membawa kita kepada kebinasaan. Nah, keinginan yang begitu mendaging, yang membawa menjurus kita menyimpang dari, ya mungkin salah satunya, ya kalau mau cepat kaya main saham, judi, ya ngerampok bank, jadi mafia, cepat kaya, akhirnya kena hukuman. Kalau you luput dari hukuman di dunia ini, saya yakin you tidak akan luput di tahta pengadilan surga, di mana you akan berhadapan dengan Tuhan Yesus, bukan Allah Bapa di situ. Wahyu 20. Jadi Yesus yang akan menghakimi kita, Allah Anak yang akan menghakimi. Dia hakimi menurut perbuatan. Jadi jangan kita koslet orang Kristen. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Lo nggak ngerti soal keselamatan. Saya mau kasih tahu. Ini bukan doktrin. You harus paham. Tuhan itu mau, kalau you baca Matius 5 ayat 48, itu kata perintah Tuhan bilang, harus engkau sempurna. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak mungkin memberi kita sesuatu perintah yang dia tahu anaknya nggak bisa lakukan. Itu sama aja bapak yang bodoh. Contoh, saya kalau bilang anak saya, lompatin tuh 3 meter. Lah anak umur 3 isu lompat 3 meter, memang lu gila ya? Lu nggak bisa mikir ya? Nah sama juga, Tuhan Yesus mau kita sempurna. Oke. Nah, contoh, saya melihat banyak orang yang cepat kaya, ya, ingin cepat kaya, akhirnya kena hukuman. Saya selalu ambil contoh ini. Kalau harta yang cepat kita peroleh, you cepat terlalu kaya, you akhirnya ada istilah kita sebut OKB, orang kaya baru. Kenapa? Norak. Percaya deh, norak aja deh. You kalau cepat kaya, you pasti norak. Saya juga begitu. Tapi noraknya jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Ya, norak itu euforia, ya kita dapat sesuatu. Nah, bukan hanya itu. Saya selalu ambil contoh. Siapa nggak tahu Michael Jackson? You tahu Michael Jackson berapa kayanya? Kontrak yang tercatat itu melalui Sony itu 1 tahun 60 sampai 70 juta dolar. Belum yang lain-lain. Tapi you tahu nggak, Michael mati dengan harta berapa banyak? Michael Jackson, saya berbicara. Nah, menurut saya dia terlalu cepat kaya. Ya, saya nggak bilang dia inginnya ya, tapi ini makanya kalau you baca Amsal juga akan paham apa yang saya bahas. Harta itu nggak bisa cepat. Sama juga dengan anak, you bertumbuh, ya,
3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bertahap, berproses. You mau cepat dia gendut, pompa aja sama air. Gendut tuh anak, meledak akhirnya. Ini sama dengan harta, paralel. Karakternya juga harus bertumbuh paralel. Sejajar, seimbang makanya. Kalau you baca seimbang, you lihat Tuhan itu menciptakan apa-apa seimbang. Makanya kalau mobil, ya supaya dia seimbang, rodanya harus bulat. Bulat aja nggak cukup, dipasangin timah supaya bola seimbang, supaya jalannya seimbang. Manusia diciptakan tangan kiri, tangan kanan seimbang. Masa satu panjang, satu meter, 30 cm kan lucu. You lihat, you perhatikan semua yang diciptakan Tuhan itu seimbang. Begitu juga dengan keuangan kita. 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. Ini nggak bisa. Kalau 5 tambah 5 jadi 11, ini tidak seimbang. Amsal 11 mengatakan itu kekejian di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada Michael Jackson. Dia mati mewarisi $400 juta hutang. Kok bisa? Ya karena nggak seimbang. Karakter dia nggak seimbang. Saya baca, dia kalau beli barang, masuk ke toko, ada barang $60.000, beli. Pakainya nggak tahu. Jadi norak. You lihat aja, jadi norak. Pasti norak deh. Mike Tyson juga you lihat. Norak, bukan main. Dan saya banyak lihat teman-teman yang tadinya nggak ada apa-apa, mendadak dia berhasil, ya bersyukur berhasil. Tapi jangan norak berketerusan. Kelihatan. Ya banyak orang yang norak gitu, baru punya apa, norak, kelihatan gitu, nggak bisa. Nah, tapi oke, kembali ke ayat A-nya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, orang yang bisa dipercaya itu gimana sih kita kalau berbisnis? Saya ambil contoh yang paling simple. Bisnis itu berbicara janji. Katakan misalnya Pak Dani, saya mau jual mobil Pak Dan, aku ada mobil nih, saya mau jual. Dani deh yang jual kepada saya deh. Jangan terbalik, ntar aku diomelin Dani. Kopeng gue nih. Dani bilang, Dan, Fit, aku mau jual nih mobil saya. Oh, berapa? Terus Dani kasih saya gambaran. Mobilnya tahun begini, warnanya begini. Ya, kan saya belum lihat produk. Akhirnya saya lihat sesuai ya, saya bilang. Dani, apa yang dia ucapkan sesuai dengan kenyataan kondisi mobil. Bahkan dia kasih tahu, Fit, ban serepnya udah kempes nih. Dia jujur. Oke, terus saya bilang, Dan, oke, gue minta waktu ya untuk bayar. Ya, karena Dani sama saya teman baik, dia percaya sama saya. Dan bisnis itu kan terjadi karena ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang menjadi masalah. Bisa nggak saya penuhin? Dani bilang, oke, lo perlu berapa waktu? Seminggu lah. Minggu depan gua transfer. Hari ini DP. Katakan transaksi mobil 100 juta. Hari ini DP 5 juta. Ya. Karena Dani percaya sama saya dan kita teman baik. Nah, ini yang bisa bikin kita terjebak. Kalau bukan teman, nggak bisa nipu kita. Minggu depan, tiba waktunya. Seminggu sudah berlalu. Waktu bikin janji hari Senin. Senin datang, saya nggak bisa bayar. Nah, kalau nggak bisa bayar, kan alasannya ada. Waktu saya bikin janji, saya nggak hitung dengan cermat. Satu. Atau memang dasar saya tukang tipu. Saya mau tipu si Dani ini, yang dengan kepolosannya, dengan kebaikannya, saya ini cerdik. Aku ngerti, Dani ini polos orangnya, bisa gua tipu nih. Saya namanya kan Tisani, tipu sana, tipu sini. Ketipulah si Dani. Tapi andai kata pun bukan tujuan nipu. Bisa kan kita dalam bisnis itu meleset. Bisa, sangat bisa, karena nggak ada yang pasti.
Apalagi kalau saya janji Dani, karena saya mengandalkan income atau pembayaran dari seseorang. Nah, pembayaran yang belum kita terima kan nggak bisa bilang pasti. Ini saya berbicara fakta ya, berbisnis. Pada hari Senin yang harusnya saya membayar Dani, kalau kita nggak bisa bayar, punya nggak kita courtesy atau etik untuk telepon Dani pelan-pelan? Atau bahkan kita udah tahu, karena kita tahu orang mau bayar kita hari Jumat. Dan itu melalui clearing. Jadi Senin baru bisa saya tarik dananya. Ya, karena tidak ditransfer atau clearingnya gagal. Nah, atau dia tidak store Jumat. Kan mesti ada bukti store. Jadi saya sebenarnya sudah tahu nih, Senin dananya nggak ada karena orang janji saya. Hari Jumat dia tidak bayar, dia tidak transfer, dia tidak store. Tidak ada bukti store. Nah, harusnya kalau you anak Tuhan, you punya etik. Senin, Jumat, nggak tunggu sampai hari Senin, dia tidak bisa bayar. Karena si Dani kan ngarepin, si David bayar. Dia percaya kan sama kita. Bisa nggak you punya etika? Telepon Dani. Dan gue, sorry nih Dan, orang janji gue bayar Jumat. Dia meleset. Bisa nggak kita punya etika itu? Bisnis ini nggak selalu kata pasti soal bayar itu bisa meleset, tapi berbicara tanggung jawab. Nah, banyak anak Tuhan, maaf, tidak punya tanggung jawab. Lu sotoy. Lu sotoy deh benar-benar. Lu janji orang, contoh lagi yang lain. Kita makan sama, saya udah makan sama Dani di mall. Dompet ketinggalan. Nggak tahu, entah di mobil, di rumah. Dan bayarin dulu dan talangin dulu, entar gue bayar. Ya Dani percayalah. Uang kecil masa si David nggak bayar? Makanlah kita di mall, 70.000. Ingat tadi saya bilang apa? Dan entar gue bayar. Entarnya kapan? You sampai di mobil, you dapat dompet, you datangin lagi Dani, you bayar. Atau ketinggalan di rumah, sampai di rumah you telepon Dani, dan nomor rekening lu berapa? Transfer. Ntar dia nggak taunya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apa kita seperti itu? Ini saya alami. Jatuh tempo, nggak dibayar, telepon, saya suruh orang saya telepon. Maaf Bu, Bapak lagi keluar negeri. Dah, enak deh gue deh. Dalam hati gue, lu keluar negeri lu nggak mikirin bayar orang ya? Buka dong, cek mundur. Atur dong. Ini hal-hal yang sepele dalam bisnis. Kok kita nggak punya etik ya? Lalu you bilang you anak Tuhan, saya ragu deh, anak hantu you pasti. Hal kecil aja you nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau percayakan kamu hal yang besar? Itulah orang yang dapat dipercaya, yang mendapat banyak berkat. Ya kalau dengan yang kecil-kecilnya juga setia, janji orang, molor, nggak kasih tahu. Saya janji orang, saya berusaha untuk tepat. Kalau saya telat 10 menit, mungkin saya nggak kasih tahu. Makanya saya kalau janji orang, saya mau lebih awal saya datang. Saya nggak mau sampai orang menunggu. Kalau orang itu tidak bisa tepat janji, itu masalah orang itu, bukan saya. Kita jangan bilang, biasa di Indonesia cuma karet. Ya karena lu biasa ngaret. Satu aja, udah. Jangan banyak beralasan. You banyak ngaret. You memang karet. Nggak bisa diatur. Langgar aturan terus. Apakah itu kita? Nah ini mana bisa kita disebut manusia ilahi. Begitu banyak ya. Kita lihat dalam fakta. Jujur aja saya sering kumpul dengan teman-teman yang orang dunia habis, tapi mereka dalam bertransaksi bisnis, mereka pegang integritas. Mereka pegang integritas. Bagaimana hari ini? Kita anak-anak Tuhan.
menyebut diri anggota FGB MFI. Bagaimana keseharian kita dalam ucapan, kata-kata, dalam kelakuan, dan dalam berbisnis? Kita harus balik kepada rancangan semula, yaitu sempurna, yang dirancang oleh Tuhan. Marilah kita bertobat menghadap kepada Tuhan Yesus kalau kita merasa selama ini hidup kita dengan mulut kita yang sembarangan, maki orang, ngomel istri, ngomel anak. Terus yang kalau kita merasa kita di luar tingkah laku kita nggak benar, nggak jadi berkat untuk tetangga kita, apalagi berbicara bisnis. Apa solusi? Hanya satu, datang menghampiri Tuhan dan minta ampun kepada Dia. Supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula yang adalah baik adanya. Kalau kita baca kitab Kejadian, di kitab Kejadian 1, setelah selesai hari ke-7, dan Tuhan melihat semua. Dan Tuhan bilang, semuanya baik. Excellent. Apakah kita nanti waktu ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang, you, anak yang aku bisa percaya. Atau Tuhan bilang, you yang 1 talenta, go to hell. Cilaka kita. Saya kira itu saja. Saya nggak tahu ada diberi waktu untuk tanya jawab. Atau tidak, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Hamba-Mu sudah membagikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami yang mendengar, dan kalau kita akan berlanjut tanya jawab, biar Engkau beri hikmat, supaya kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Dhani. Ya, thank you, Bro David. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan.